Pengertian resume menurut para ahli Boff dan Till dalam Dewi tahun 2006 nomor 111 dinyatakan bahwa resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Di mana resume di dunia bisnis, istilah resume disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau CV. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang persiapan menulis resume. Yang pertama ada pencarian informasi, yaitu menggali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan, di mana informasi dapat diperoleh dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, analisis diri. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. Di mana yang dimaksud dengan bargaining power atau daya tawar adalah ukuran kapasitas satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Ini adalah poin penting dalam negosiasi karena pihak-pihak dengan daya tawar yang lebih tinggi dapat memanfaatkan keadaan mereka untuk mencapai kesepakatan yang lebih diinginkan dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, analisis karir. Tujuannya adalah mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga, analisis pekerjaan. Tujuannya adalah mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, perencanaan resume. Perencanaan resume yaitu proses memilih posisi pekerjaan yang diminati, memilih dan menyiapkan data pribadi dan data lainnya yang relevan sebelum mengajukan lamaran kerja dan membuat resume. Dalam merencanakan resume, perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, tujuan karir. Yang kedua, informasi pribadi. Dan yang ketiga, referensi. Di mana tujuan karir yaitu memilih posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir. Informasi pribadi mempersiapkan dan memilih data apa saja yang diperlukan untuk disampaikan. Ini meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, referensi. Ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencari referensi. Kemudian yang ketiga, pembuatan resume. Secara umum, resume mencakup informasi tentang identitas pribadi, seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, serta alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Tujuan kerja. Tujuan kerja adalah melamar untuk mengisi salah satu lowongan kerja yang ada. Informasi pribadi, di mana informasi pribadi ini contohnya seperti pendidikan terakhir, keterampilan yang dimiliki, hobi, penghargaan yang didapatkan, dan keanggotaan asosiasi. Kemudian yang terakhir adalah referensi, di mana referensi ini berisi nama, posisi, dan alamat orang-orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencari referensi. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang perorganisasian resume. Yang pertama ada resume kronologis. Resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan. Susunannya diurutkan dari posisi yang paling akhir sampai paling awal. Keunggulan resume kronologis. Yang pertama, pemberian kerja. Sudah terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. Yang kedua, menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir. Yang ketiga, menonjolkan komunitas dan stabilitas dalam bekerja. Resume ini sangat cocok bila sejarah pekerjaan pelamar cukup kuat dan pekerja yang dilamar sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa melihat contoh di slide bahwa di sini adalah contoh dari perorganisasian resume, di mana lebih menekankan pengalaman dari tahun ke tahun dan juga sejarah pendidikannya, di mana pelamar bisa menuliskan pengalamannya untuk dibuatkan organisasian resume. Kemudian yang kedua ada resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik
dan menguraikan terlebih dahulu keterampilan yang relevan. Keunggulan resume fungsional ini yang pertama ada pembaca langsung mengetahui kontribusi yang bisa diberikan oleh pelamar. Yang kedua, pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal. Yang ketiga, kurang menekankan kemajuan karir atau masa nganggur yang lama. Kemudian ada pendekatan sering digunakan oleh pelamar yang baru lulus. Di sini ada contoh dari resume fungsional. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini lebih menonjolkan keterampilan atau keahliannya untuk pelamar, dan di sini juga lebih mengutamakan fungsi dari dimana dia letaknya atau dimana bisa diposisikan sesuai dengan pengalaman dari organisasi. Lanjut, di sini ada resume kombinasi. Nah, resume kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format mana menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar. Di samping itu juga memasukkan keterampilan kerja atau kualifikasi yang dibutuhkan resume fungsional. Pendekatan yang mencoba menggabungkan keunggulan format kronologis dan fungsional memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama, ada resume ini menjadi lebih panjang. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya pengeluaran akibat dicantumkan daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. Nah, di sini adalah contoh dari dimana tentang resume kombinasi, dimana mereka lebih menonjolkan dari pengalaman kerjanya dan juga sejarah pendidikan serta lebih ke keterampilan dan keahlian. Jadi kombinasi dari kedua resume yang sudah saya jelaskan ada di contoh ini, kemudian dijadikan satu dalam bentuk resume. Kemudian di sini ada penulisan resume. Menurut para ahli Wolf dan Thiel 2002 dalam Sutrisna Dewi 2007 halaman 115, resume yang baik memenuhi yang pertama kerapihan atau neatness. Resume ditulis di atas kertas bersih yang berkualitas baik, tidak ada coretan dan membentuk huruf yang dipilih juga baik. Yang kedua ada kesederhanaan atau simplicity. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas dan ringkas dan enak dibaca. Yang ketiga adalah keakuratan atau akurasi. Informasi yang disajikan akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat adalah kejujuran atau honesty. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada, misalnya kejujuran mencantumkan unsur status, perkawinan dan pendidikan. Kemudian penyampaian terakhir saya yaitu adalah unsur pokok resume. Yang pertama itu ada judul resume mencakup nama dan alamat secara lengkap. Yang kedua tujuan karir berisi posisi yang dituju. Yang ketiga kualifikasi dasar mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Yang keempat adalah data pribadi dapat mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, berbagai jenis keterampilan yang disukai, dan data yang relevan dengan tujuan karir. Yang kelima, referensi pilihan 3 orang yang mempunyai reputasi baik kalau mungkin juga sudah dikenal oleh perusahaan yang dilamar. Penulisan lamaran kerja. Pengertian. Surat lamaran kerja adalah surat permohonan akan suatu pekerjaan dari seorang yang ingin bekerja kepada pihak yang dapat memberikan suatu pekerjaan. Surat lamaran lalu dikirim bersama-sama dengan resume. Pengiriman surat lamaran kerja dapat berupa 1. Solicited application letter adalah surat lamaran yang dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media massa. Iklan lowongan kerja umumnya mencantumkan dengan jelas pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pekerjaan dan jabatan yang tersedia dan kualifikasi pelamar. Yang kedua, unsolicited application letter adalah surat lamaran yang dibuat atas inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Susunan surat lamaran kerja. 1. Paragraf pembuka berisi paparan kualifikasi yang relevan dengan tujuan karir. Sumber informasi tentang lowongan kerja. Sebut nama orang atau media yang memberi informasi adanya lowongan kerja. Cuplikan berita kalau ada dari koran atau majalah yang menggambarkan
perkembangan perusahaan. Paragraf isi membuat permohonan akan pekerjaan yang diminati atau diharapkan oleh pembaca dan tidak mengulang hal yang sudah dijelaskan dalam resume. Paparan pendidikan, pengalaman, sikap, minat, dan aktivitas, serta kualitas personal, kegiatan ekstrakurikuler, sosial, dan sebagainya. Paragraf penutup. Berisi pernyataan keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan. 4. Bukti atau berkas pendukung, foto diri, kopi ijazah, transkrip, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan: kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. Tonjolkan hal-hal yang positif. Usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Tekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lainnya. Hal yang harus dihindari: jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Jangan menyatakan Anda siap kerja apa saja. Hindari kata-kata yang berlebihan. Jangan meminta belas kasihan. Hindari mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya saat wawancara kerja. Jangan memberikan komentar langsung tentang karakter diri sendiri. Wawancara kerja. Pengertian wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data berupa informasi. Persiapan wawancara: datang tepat waktu, berpakaian rapi, menarik dan sopan, bersikap tenang, yakin, jujur, sabar, masuk ruangan, ketuk pintu, senyum, tunggu atau minta izin duduk. Bicara dengan jelas, dengan nada suara yang tepat saat wawancara. Simak setiap pertanyaan, tatap wawancara, ingat nama pewawancara, tunjukkan kemampuan diri sesungguhan, gunakan komunikasi secara verbal dan nonverbal. Cari informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar dan perkembangan perusahaan tersebut. Selama wawancara, gunakan kesempatan bertanya terutama mengenai pekerjaan dan perusahaan. Jawaban pertanyaan dalam wawancara Anda selalu dapat menggambarkan ketertarikan Anda pada pekerjaan dan perusahaan tersebut. Sesuaikan kualifikasi Anda dengan pekerjaan, kemampuan dalam pengambilan keputusan kerjasama, pendelegasian, memotivasi, mereaksi stimulus, beberapa sikap dan perilaku positif.